Berlatar di Texas bagian selatan, lebih tepatnya kota mati bernama Jericho, kisah akan berfokus pada seorang pengembara tak dikenal bernama John Smith. Ini orangnya yang memutuskan untuk singgah di sini tanpa tahu bahwa gangster telah menguasai sebagian besar wilayah di kota kecil ini. John pun memberhentikan mobilnya ketika ada wanita cantik menyeberang bersama dua anggota gangster yang ketika John terus memandanginya, tiba-tiba This guy thinks it's a free country. Lights out. ya, baru 2 menit berada di sini. John sudah terlibat masalah dengan gangster yang mengatakan jika wanita yang dipandanginya barusan adalah cem-cemannya bos besar, yakni Tuan Doyle, yang jika John keberatan dengan pengerusakan ini, dia disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Sheriff setempat. A good idea to be looking at Mr. Doyle's girl that way. Sheriff's office is right over there in case you want to complain about anything. Dan alangkah terkejutnya John saat mengetahui respon pihak berwajib yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membantu John bukan karena tidak peduli atau tidak karunya, tetapi Bapak Sheriff tidak ingin terlibat masalah dengan kelompok gangster Tuan Doyle yang terkenal kejam dan sadis tersebut. Do yourself a favor. Get a firearm. John pun pergi ke restoran milik seorang pria lajang bernama Samsul. Ini babangusnya yang merupakan satu-satunya restoran dan penginapan yang masih bertahan di kota ini. Samsul menceritakan bahwa ada 2 kelompok gangster yang menguasai kota ini dan saling bermusuhan satu sama lain. Yang pertama ada kelompok Tuan Doyle yang sudah merusak mobil John barusan, dan satu lagi ada kelompok Strozzi yang merupakan gangster atau mafia asal Italia. Both gangs took over this town, run off all the regular folk. Sejak kemunculan 2 kelompok itulah orang-orang baik di kota ini pun memilih untuk pindah ke kota yang lebih baik, sehingga hanya segelintir orang yang bermental kuat yang masih mau bertahan di sini dan mencari untung dari kedua belah pihak atau kelompok yang saling bersitegang tersebut. Some damn sheriff making a profit just staying in the middle, drafting off both sides. They don't like each other much. What the hell are you doing? Dan ya, Samsul langsung terkejut saat melihat John membawa 2 pistol untuk bertemu dengan kelompok Tuan Doyle alias orang yang sudah merusak mobilnya barusan, yang tanpa rasa takut sedikit pun, John langsung masuk ke dalam markasnya dan I made it real clear who you can and can't be looking at around here. Tell Mr. Doyle if he'd have hired smarter guys, none of this would have happened. atas keberaniannya, John pun dipanggil oleh Strozzi dari kelompok Strozzi. Ini bebenguknya yang mengajak John untuk bergabung karena orang yang sudah John tembak tadi adalah penembak terbaik dari kelompok Doyle yang miliki, tetapi bukan yang terkejam karena masih ada satu orang kepercayaan Doyle yang katanya terkenal sadis dan brutal bernama Heike yang kebetulan saat ini sedang berada di luar kota. Smith from back east. All right. That's why you're here. Perkenalkan, dia bernama Lucy, kekasih Strozzi yang ditugaskan untuk mengantarkan John ke kamarnya. Yang dari raut wajahnya, Lucy sebenarnya nampak tidak terlalu suka berada di lingkungan ini jika bukan karena uang yang Strozzi miliki. Lucy, would you please take Mr. Smith to his room? This skirt was from just outside of Cicero. Tiba makan bersama, terlihat semua orang lahap makan tidak terkecuali John yang saat ini duduk tepat di samping Strozzi. Saat itulah muncul sepupu sekaligus orang terdekat Strozzi bernama Giorgio. Ini bebenguknya yang langsung mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap John yang merupakan orang baru dengan asal-usul tidak jelas hingga terjadi perdebatan di meja makan. And I don't like new faces. Doyle's guys are scared of him. Yeah, hell, he was in town 20 minutes. Tak mau ribet, John pun segera meninggalkan kamar yang disiapkan Strozzi dan memilih HS di penginapan milik Samsul agar supaya dirinya tidak perlu bertemu dengan Giorgio yang pastinya akan rese terhadapnya. Girls for hire in this town? Hell yes. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika John sedang melakukan pengencerotan dengan seorang wanita penghibur bernama Wanda, muncullah 2 pembunuh bayaran utusan Tuan Doyle yang gagal membunuh John, dan justru harus mereka berdualah yang tewas di tempat. Wanda akhirnya jujur jika dia diutus untuk menjebak John setelah dirinya diancam akan dibunuh, sehingga John menyerahkan Wanda ke Bapak Sheriff untuk diamankan. He investigated the whole thing, then arrested the hooker. Tak
Tak lama, John pun dijemput Lucy yang akan membawanya menemui Strozzi, yang setelah tiba di sana, Strozzi langsung menjelaskan pekerjaan pertama John yang akan dilakukan hari besok, yaitu mengenai rombongan truk pembawa miras atau minuman keras milik kelompok Tuan Doyle, di mana kelompok Strozzi ini akan mencoba mencegatnya dan mengambil miras tersebut bersama dengan truk-truknya sekalian. This is where you're gonna start to earn your pay. Plus, you know what's really defrosting? We get Doyle's trucks. Dan ya, John ditempatkan di posisi paling depan, benar-benar paling depan, yang kalau ada yang mati, pastilah si John yang mati duluan. Anak buah Tuan Doyle ternyata tidak sendiri, karena dia dikawal oleh tentara Meksiko yang dipimpin oleh Komandan Ramirez. Ini bebenguknya, yang rupanya telah memihak kepada Strozzi, sehingga mereka semua langsung membantai anak buah Tuan Doyle saat itu juga. You know how hard it is to buy a truck in Mexico? Might be a good time for you guys to give up. Mátalos! Dengan uang hasil pekerjaan ini, John pun membebaskan Wanda dari selnya, kemudian memberikan sedikit uang untuk bekal dia di perjalanan, sekaligus meminta Pak Sheriff untuk memastikan Wanda pergi dari kota ini dengan selamat. Make sure she gets on it. I got some information you may want to sell to Mr. Setelah dari kantor Sheriff, John pun pergi menemui Lucy ketika Strozzi dan anak buahnya sedang pergi keluar, di mana John membuat kesepakatan dengan Lucy yang mata duitan untuk memberikan apapun informasi penting tentang kelompok Strozzi, dan John akan memberikan beberapa dolar setiap tambahan setiap minggunya apabila Lucy bersedia untuk menjadi mata-matanya. I don't think they appreciate you. Suatu hari ketika John sedang duduk sendirian, muncullah Tuan Doyle yang baru datang dari luar kota bersama dengan para anak buahnya. Kedatangan beliau ke sini bukan untuk membalas John atas kematian 3 anak buahnya, melainkan untuk menyuruh John keluar dari kelompok Strozzi dan bergabung dengan kelompoknya. How would you like to kill Strozzi? That little punk Giorgio. Di mata Tuan Doyle, John adalah seseorang yang hanya tertarik dengan uang dan akan memihak kepada orang yang memiliki penawaran tertinggi. John diminta untuk menyebutkan harga berapapun agar dia mau membunuh Strozzi dan Giorgio, namun John langsung menolak pekerjaan tersebut. We need somebody nice and neat like you. John heran kenapa Tuan Doyle tidak mengutus orang kepercayaannya, yaitu si Heike yang terkenal kejam dan brutal itu. Ternyata Tuan Doyle sadar betul jika Heike terlalu brutal dan tidak terkendali, sehingga dia membutuhkan sosok seperti John yang rapi, tenang, bisa masuk dari dalam, supaya urusan bisnis ini bisa dilakukan secara rapih tanpa menimbulkan kekacauan. Now think about it. The hell you holding back for? Tell Hickey I said hello. Tak butuh waktu lama untuk berpikir, John pun memutuskan untuk keluar dari kelompok Strozzi, yang hal itu mendapat pertentangan dari Giorgio yang langsung dihajar oleh si John, disusul dengan todongan pistol dari Strozzi yang pada detik-detik menegangkan ini, kita bisa melihat dengan jelas nyali dan mental kuat yang dimiliki si John jauh lebih besar dari seorang Strozzi yang hanya seorang bos mafia ecek-ecek, sehingga Strozzi memilih untuk menurunkan pistolnya dan pasrah membiarkan John keluar dari kelompoknya. Dengan keluarnya John dari kelompok Strozzi bukan berarti dia langsung bergabung dengan kelompok Tuan Doyle. No, John sengaja memilih posisi netral di antara kedua kubu ini dan mencoba mencari untung dari keduanya dengan cara mengadu domba dan menjadi informan mandiri tanpa satu sama lain menyadari sedang dipermainkan. Tell Mr. Doyle I turned Strozzi down. Hickey's back. Pada malam itu, kita akhirnya akan melihat pembenguk Heike yang sedari tadi terus diceritakan sebagai orang paling bengis, baru saja pulang dari luar kota dan mendapat kabar jika miras milik Tuan Doyle alias majikannya telah dirampas oleh kelompok Strozzi. Pastinya Heike tidak akan tinggal diam. Strozzi broke the truce. Hit our trucks in Mexico, killed all our... Tak buang waktu, John segera menghubungi Giorgio bahwa Heike sudah tiba di kota ini dan pastinya tidak akan tinggal diam dengan insiden pencurian miras tempo hari, yang meskipun Giorgio berkata bahwa dirinya tidak percaya dengan kata-kata si John, Giorgio tetap meninggalkan kota ini pertanda bahwa dia percaya dengan omongan si John di telepon tadi siang. Untuk mengetahui kemana si Giorgio pergi, John kembali menemui mata-mata rahasianya, yaitu Lucy, yang ternyata dia pergi ke Meksiko untuk menemui Komandan Ramirez dalam rangka mengamankan diri sekaligus pesta-pesta di sana, yang informasi tersebut langsung John serahkan atau jual kepada Tuan Doyle dengan harga yang lumayan tinggi, dan itulah cara dia mendapat untung dari kedua kubu yang sedang bersitegang ini. Take as much as you want.
You work for me now. Di situ Tuan Doyle kembali menawarkan John untuk bergabung dengan harga yang bebas. John sebutkan berapa saja harganya, namun John memilih untuk memikirkannya terlebih dahulu, sehingga ketika Tuan Doyle marah, para anak buahnya pun langsung bermunculan untuk melihat keributan tersebut. Dan untuk pertama kalinya, John akhirnya bisa bertatap langsung dengan Haiki yang terkenal ini. Memiliki bekas luka di wajahnya tak membuat John takut atau ketar-ketir, dan justru malah dengan santai memuji sosok Haiki yang terkenal di kalangan orang-orang sini. Don't believe everything you hear. Keesokannya, Haiki dan beberapa anak buah pun dikirim ke Meksiko untuk menculik Giorgio, di mana Haiki dengan santainya berjalan di antara orang-orang dan menembak Ramirez beserta anak buahnya secara membabi buta. Tersisa Giorgio dan seorang kepala polisi. Haiki membalikan badannya sambil mengatakan bahwa dia akan memberikan kesempatan Pak Polisi untuk menembak, yang ketika beliau akan mencabut pistolnya, tiba-tiba Maybe you're the kind of guy. beralih ke gereja tempat biasa cem-cemannya Tuan Doyle menyendiri. Dia bernama Felina. Dari raut wajahnya jelas dia tidak suka berada di lingkungan gangster-gangsteran ini, yang ternyata dahulu suami Felina ini kalah main judi dengan Tuan Doyle, yang karena sang suami tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, Tuan Doyle pun membawa Felina sebagai gantinya, yang dengan terpaksa Felina meninggalkan putrinya yang masih kecil hanya untuk membuat suami dan putrinya tetap aman dan tidak dibunuh oleh Tuan Doyle. All I had left was to pray. Tell him he wants him back to bring us 100 thou out to the Crossing it. Tepat di persimpangan 5 km dari kota Jericho, terlihat kedua kubu akhirnya bertemu untuk melakukan pertukaran antara Giorgio dengan uang sebanyak $100 sebagai tebusannya, yang mana John hadir di sana sebagai penonton saja karena sebagai seseorang yang tidak memihak pada siapa-siapa dan hanya tertarik hanya dengan uang, John dibiarkan begitu saja tanpa ada yang berani menyentuhnya. You get the briefcase, you let go of the rope. Don't shoot me! Damn it! Sempat terjadi ketegangan, pertukaran ini pun berjalan lancar dengan Giorgio yang berhasil selamat dan Felina juga yang berhasil kembali ke pelukan Tuan Doyle. John hanya ngajanteng di sana tanpa melakukan apa-apa, bahkan sampai semua orang pergi meninggalkan tempat tersebut. I'm gonna settle things with you, Strozzi! I promise you walk back! Beberapa hari berlalu, muncullah Lucy dengan wajah babak belur dan satu telinga yang sudah tidak ada akibat diiris. Lucy mengaku dirinya disiksa oleh Strozzi dan anak buahnya ketika mabuk berat akibat insiden pertukaran tempo hari. Strozzi yang tidak bisa membunuh Tuan Doyle pun melampiaskannya kepada Lucy yang lemah ini tanpa rasa peduli dan kasihan sedikit pun. Told Giorgio to slice it off. They were real drunk. Tak tega melihat Lucy, John pun memberikan sebagian uangnya agar dia bisa pergi jauh dari sini, dan seperti biasa, John meminta bantuan si bapak sheriff untuk memastikan Lucy pergi dengan selamat. Just make sure she gets on that bus. Muak dengan para gangster biadab ini, John terlihat mempersiapkan senjata dan beberapa peluru untuk melakukan sebuah rencana, yang mana dia mendatangi markas Tuan Doyle dan setuju untuk bergabung apabila ada uang muka sebesar $1.000. Nobody's worth that much. Hal itu sempat membuat Haiki kesal karena jealous dengan sosok John yang baru gabung sudah minta ini itu. Namun karena Tuan Doyle melihat John memiliki potensi besar, dia pun langsung membayar $1.000 tersebut. John mengaku bahwa dia mendengar kabar bahwa Strozzi sudah mendapatkan beberapa penembak baru yang akan datang malam ini, yang kemungkinan besar Strozzi berencana untuk menculik Felina supaya bisa memeras Tuan Doyle. Sang ajudan pun menjawab bahwa Felina sudah berada di tempat aman dengan dijaga oleh 8 orang. Namun John kembali menyela bahwa 8 orang saja tidak cukup, bos, apalagi dengan tambahan anggota yang Strozzi miliki, sehingga John diutus untuk pergi ke tempat Felina sebagai bala bantuan untuk menjaga dia tetap aman. McCool can tell you how to get there. Tiba di sana, John hanya melihat 7 orang sedang makan malam, yang kemungkinan besar satu lagi ada di kamar atas bersama dengan Felina, yang ketika semua orang terkejut, John langsung membantai 7 orang tersebut dengan cukup mudah. The girl upstairs? No!
Setelah membunuh ke-8 anak buah Tuan Doyle, John pun memberikan $1.000 tadi kepada Felina untuk dia bisa kembali kepada putrinya. Yang sebagai rasa terima kasih, Felina pun memberikan kalung milik anaknya untuk supaya John selalu ingat dengan dirinya. Beberapa jam kemudian muncullah Tuan Doyle dan kawan-kawan yang langsung dibuat terkejut saat melihat 8 anak buahnya sudah dibantai habis, yang akhirnya Tuan Doyle percaya bahwa Strozzi sudah mendapatkan beberapa penembak baru dari luar kota, yang padahal semua ini dilakukan oleh hanya satu orang saja, yaitu Around, hoping maybe she'd come back. Must have taken 15 or 20 of Strozzi's guys to pull this off. We gotta hit Strozzi soon. John pun kembali ke kota untuk istirahat sambil berendam di atas bak mandi, yang ketika sedang santai itulah muncul Heike dan kawan-kawan yang rupanya mencurigai John sebagai pelaku insiden semalam. Apalagi ketika ditemukannya kalung milik Felina, prasangka mereka semua pun semakin kuat hingga John disiksa habis-habisan supaya mau buka mulut tentang kemana Felina pergi. John pun dikurung sendirian di dalam gudang dengan kondisi wajah yang sudah tidak ada rupaan. Di mana saat 2 anak buah Tuan Doyle pergi memeriksa, John pun segera bangkit dan membunuh 2 orang tersebut. Alhasil, Tuan Doyle pun seketika merajuk sampai-sampai mendatangi tempat penginapan Samsul, yang tak lama muncullah Pak Sheriff yang baru mendengar kabar jika John pergi ke markas Strozzi dan kembali bergabung dengan kelompok mereka. We checked all over. He ain't upstairs. Little fella doesn't want to talk to us. We're going to the roadhouse. You better be right. Saat Doyle sudah pergi, itulah muncul si John dari dalam lemari, yang ternyata Samsul dan Papa Sheriff ini diam-diam memihak kepada John dan setuju untuk melindungi dan membawa John ke tempat aman. Tuan Doyle dan pasukan sendiri terlihat sedang membakar habis markas Strozzi, yang ketika semua anak buahnya sudah tewas, Giorgio dan Strozzi pun terpaksa keluar dan sempat meminta genjatan senjata. Damai bos, damai. Tetapi karena Tuan Doyle sudah sangat emosi, dia pun membunuh keduanya dengan sangat sadis. Come on, Strozzi! What's it gonna be? Go inside. Pull out Smith's body if you can find it. Samsul dan Pak Sheriff sendiri membawa John ke gereja yang biasa didatangi oleh Felina, yang setelah beberapa hari berlalu, Samsul pun didatangi oleh Tuan Doyle dan pasukan yang langsung menyekapnya dan memaksa Samsul buka suara tentang di mana John disembunyikan. Hickey gets back, we'll be cutting them off one by one. Mengetahui Samsul dalam bahaya, Pak Sheriff segera menemui John untuk memberitahu tentang kondisi Samsul saat ini, yang meskipun wajahnya masih lebam dan lukanya belum pulih, John memutuskan untuk mengakhiri semuanya hari ini juga. Sesampainya di kota, John sama sekali tidak bergerak secara sembunyi-sembunyi atau melakukan strategi yang ribet. Jika John mau, sebenarnya dia bisa saja membantai mereka semua sejak awal, dan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan itu karena tindakan para gangster biadab ini sudah benar-benar keterlaluan. Setelah berhasil menyelamatkan Samsul dan membantai seluruh anak buah Tuan Doyle, John dan Samsul pun akan pergi ke markas Strozzi yang sudah hangus dan meminta Pak Sheriff untuk memberitahukan hal itu kepada Tuan Doyle apabila dia sudah kembali. I just want to see this thing finished. I earned it. Beberapa jam menunggu, Tuan Doyle, Heike, satu bodyguardnya akhirnya tiba di tempat ini. Merasa sudah menjadi pemenang dan penguasa kota Jericho, Tuan Doyle meminta John untuk hentikan ketegangan ini dan bergabunglah dengan sang pemenang, yaitu diriku, yang niat baik tersebut dibalas dengan tembakan yang dilahirkan Samsul secara tak terduga-duga. We won! We won! I'm telling you, we can be partners! That's for what he done to my town. Tersisa Heike yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dia memilih untuk membuang senjatanya dan pergi dari tempat ini, yang ketika sudah membelakangi John, Heike melakukan jurus yang sama ketika di Meksiko ketika membantai si Komandan Ramirez. Namun kali ini strategi tersebut tidak mempan terhadap John yang memiliki gerakan cepat melebihi dirinya.
Goddamn. I wasn't real sure this old gun would still shoot. Setelah semuanya selesai, wajah lebam, tubuh terluka, duit pun tak ada karena sudah dibagi-bagiin kepada para perempuan atau wanita yang diselamatkan. John hanya bisa pasrah dengan semua ini, yang meskipun dia telah menyelamatkan kota Jericho dari 2 geng biadab ini, dia tetap saja selalu belangsak ketika harus berurusan dengan harim alias perempuan. Dan ingat, semuanya pasti gara-gara perempuan. Like you got yourself a new car.